Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang internal assessment dari pelajaran manajemen strategi. The internal assessment. The internal assessment itu atau analisa lingkungan internal ya. Itu secara garis besar sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan di mana lingkungan tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Jadi, analisis lingkungan internal di perusahaan itu merupakan analisis yang berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Tujuan internal assessment itu, analisis internal itu diperlukan perusahaan seperti halnya analisis eksternal. Biasanya analisis ini digunakan untuk kepentingan perusahaan agar mampu tetap bersaing dengan perusahaan lain. Nah, apa aja sih tujuannya? Yang pertama itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kedua itu hasil dari analisis nanti akan menjadi suatu informasi mengenai sumber daya, keterampilan, kerja rutin, dan proses kerja. Yang ketiga itu mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan dari sumber daya tertentu dan kemampuan tertentu. Tidak adanya analisis internal berarti tidak ada informasi strategis yang dapat diperoleh. Selanjutnya itu dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis yang baik. Informasi yang diperoleh dari analisis internal digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya itu ada menentukan keunggulan kompetitif, menentukan keunggulan potensial, dan apa sih yang harus dihindari dari kompetitif yang sudah dikembangkan. Yang terakhir itu menyediakan dasar dari aksi strategis yang dibutuhkan untuk mendukung keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan internal assessment dari PT Wings Food. PT Wings Food itu ada 6 yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama itu tentang manajemennya bagaimana, pemasarannya seperti apa, keuangannya, produksi, lead bank, dan sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama itu manajemen. Manajemen Wings Food itu melakukan berbagai aspek pengelolaan SDM mulai dari yang bersifat perbaikan, kinerja operasional SDM, database karyawan, implementasi, sistem aplikasi pengelolaan SDM, dan SAP. Pengembangan SDM dilakukan berdasarkan kebutuhan kompetensi di setiap tingkat jabatan, mulai dari tingkat jabatan operatif yang cenderung lebih bersifat teknis, seperti pengoperasian mesin dan peralatan kerja, sertifikasi keahlian teknis, serta sertifikasi standar mutu. Sedangkan di tingkatan yang lebih tinggi, membutuhkan keahlian non-teknis yang lebih tinggi, di mana kompleks seperti metode peningkatan produktivitas, kompetensi manajerial, dan kepemimpinan. Praktik pelatihan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang profil dan bisnis proses dari suatu perusahaan, sehingga masing-masing karyawan itu dapat meningkatkan kemampuan dan menghasilkan atau mengaplikasikan ke dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya itu ada pemasaran. Segmen utama yang dituju oleh PT Wings Food adalah segmen pasar nasional serta internasional, dengan targetnya yaitu seluruh kalangan, baik kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Target tersebut tentu saja telah dipertimbangkan karena produk Wings Group merupakan produk yang terjangkau dan health conscious, sehingga dinilai sesuai untuk semua kalangan yang telah mengutamakan keterjangkauan dan aspek kesehatan untuk mengkonsumsi suatu produk. Aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh Wings Group itu di dalam maupun luar negeri untuk menjual produknya tergolong cukup gancar dan terintegrasi, apalagi ketika Wings Food dengan mie sedapnya muncul sebagai kompetitor baru yang agresif. Indofood juga menjadi lebih agresif dalam belanja iklan. Keuangan. Di sektor keuangan, Wings Group masuk ke bisnis sekuritas dengan mengakuisisi PT UOB Kay Hian Sekuritas pada tahun 1994. Nah, pada tahun 2001, Wings kembali mengibarkan perusahaan sekuritas dengan bendera Eko Capital Sekuritas. Selain itu, Wings juga mengibarkan Bank Ekonomi. Pada tahun lalu, 98,96% saham Bank Ekonomi dijual ke HSBC dengan nilai sekitar 7 triliun rupiah. Dengan gurita bisnis tersebut, diperkirakan total kekayaan grup Wings mencapai 13 triliun rupiah. Dan sejak 2006 lalu, keluarga Katuari sudah masuk dalam 10 besar pengusaha terkaya di Indonesia, versi majalah Forbes. Grup Wings pada bisnis fast moving consumer good yang menjadi bisnis inti menilai pertumbuhan yang bisa sampai 20% per tahun.
Itu sangat fenomenal karena jika dihitung inflasi hanya 6%, bisa 3 kali lipat inflasi. Produk toiletries Wings Food terbukti memiliki posisi yang cukup kuat dan cukup mampu menghadapi pesaing-pesaing lain. Menurut Handito, meski masuk ke berbagai ranah bisnis, grup Wings masih akan fokus pada dua, yaitu di bidang toiletries dan makanan. Yang keempat itu ada produksi. Produksi yang diproduksi oleh Wings Group diantaranya produk toiletries seperti sabun dan deterjen, yang menjadi produk pertama yang diproduksi oleh Wings dan yang terbukti dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Setelah itu, produk-produk pembersih lainnya diperkenalkan dan saluran distribusi yang kuat terbentuk di seluruh Indonesia. Beberapa dekade berikutnya, Wings terus-menerus memperluas ragam produknya, dan sekarang telah memproduksi serta menjual ratusan SKU produk-produk home care, fabric care, personal care, dan food and beverage. Wings saat ini telah diakui sebagai produsen lokal dan distributor untuk produk rumah tangga dan produk perawatan pribadi yang terkemuka. Selanjutnya Litbang. Masih ada di industri hulu, Grup Wings bergandengan dengan Grup Jarum dan Grup Lautan Luas membeli Ecogreen Oleochemical dari Grup Salim. Ecogreen adalah produsen oleochemical terbesar di dunia yang kapasitas produksi lebih dari 100.000 ton matriks per tahun. Oleochemical ini bahan baku industri perawatan tubuh, sabun, deterjen, makanan, plastik, farmasi, dan berbagai industri lain. Produksi Ecogreen 95% diekspor dengan pasar utama negara Asia dan 50% lainnya di Jepang, Cina, dan Korea. Eropa mendapat bagian 20% dan AS mendapat bagian 20%. Yang terakhir itu sistem informasi manajemen. Fokus inisiatif lain yang akan dijalankan Departemen Teknologi Informasi untuk mendukung pertumbuhan perseroan pada tahun 2015 antara lain merealisasikan pengembangan sistem GISMAP untuk TPS Oil dalam rangka memudahkan tim estate beserta aktivitas biaya yang terjadi. Inisiatif ini akan memudahkan kantor pusat mengontrol anggaran dan realisasi biaya melalui visual GISMAP ini. Selain itu, juga akan lakukan pengembangan GISMAP untuk TPS RISE, sehingga informasi yang ditampilkan akan sangat berguna bagi tim sourcing RISE dan factory untuk menentukan supply chain strategi dan forecast realization, dan juga standarisasi report dan pengembangan BI dashboard untuk manajemen. Kemudian juga melakukan pengembangan aplikasi berbasis web untuk workflow approval untuk HRD dan akan dikembangkan untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan teknologi ERP yang digunakan. Contoh tabel metrik yang pertama, kunci faktor internal kekuatan. Manajemen kami beri bobot 0,15, memiliki staf yang handal dengan didukung melalui inovasi-inovasi yang terus dilakukan dengan mengandalkan kinerja tim. Kami beri bobot 0,05 karena salah satu perusahaan yang termasuk kompetitor Wings Food melakukan hal serupa seperti Unilever. Kegiatan manajemen sumber daya manusia pada perusahaan Unilever berkisar pada pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Ada ketiga pokok kegiatan tersebut berjalan lancar, perlu disiapkan sistem yang handal. Inovasi yang dilakukan diantaranya adalah pada tahap pengadaan mencakup perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Tahap penggunaan perlu memperhatikan kesesuaian antara kemampuan sumber daya manusia dan apa yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya. Juga perlu diperhatikan hal-hal mengenai kesempatan, memperoleh pelatihan dan pendidikan, supervisi, penilaian kinerja, imbalan, serta jaminan perlindungan dan kesehatan kerja. Terakhir, pada tahapan pemeliharaan sumber daya manusia, tujuannya adalah bagaimana agar karyawan merasa puas bekerja. Yang kedua, kekuatan dalam bidang pemasaran kami beri bobot 0,07. Memiliki jaringan distribusi yang luas, kami beri bobot 0,2. Hal ini karena dalam konteks produk PT Wings Food adalah mie instan. Pendistribusiannya dapat dikatakan sudah cukup dalam, paling tidak menurut pendapat penulis.
Hal tersebut terindikasi dari tersebarnya warung-warung yang khususnya menjual mie sedap yang siap makan. Selain itu, indikasi lain adalah keberadaan mie sedap di warung-warung kecil. Selain tentu saja keberadaannya di setiap supermarket di pelosok Indonesia, dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kasa Consulting Mie Sedap yang mempunyai kekuatan distribusi sebesar 73% dari dan sisanya dikuasai oleh pesaing. Yang ketiga, kekuatan dalam bidang keuangan kami beri bobot 0,1. Kondisi keuangan yang kuat dapat dilihat dari perkembangan kepemilikan saham. Di berbagai perusahaan kami beri bobot 0,1 karena jika dibandingkan oleh perusahaan pesaing yaitu Unilever, kepemilikan saham cenderung lebih luas, di mana pemegang saham pada tahun lalu 98,96%. Saham Bank Ekonomi dijual ke HSBC dengan nilai sekitar 7 triliun. Dengan gurita bisnis tersebut diperkirakan total kekayaan grup Wings mencapai 13 triliun. Dan sejak 2006 lalu, keluarga Katuari sudah masuk dalam 10 besar pengusaha terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Yang keempat, kekuatan dalam bidang produksi kami beri bobot 0,05. Produksi yang diproduksi adalah mie yang berkualitas tinggi dengan berbagai macam varian. Kami beri bobot 0,05 karena pesaing yaitu dari Indofood juga berhasil menciptakan produk yang sejenis dengan kualitas tinggi dengan berbagai macam varian. Mie sedap yang memiliki berbagai macam varian rasa seperti mie sedap, kari spesial, ayam spesial, mie sedap rasa white curry, mie sedap goreng, dan lain-lain. Selain itu juga unggul di bidang toiletries dengan produknya seperti Boom, Daya, Soklin, pewangi Soklin, softener Soklin, liquid deterjen, krim deterjen, Wings putih, dan Wings biru, dan lain-lain. Yang kelima, kekuatan dalam bidang penelitian dan pengembangan kami berbobot 0,1. Memiliki divisi R&D, eksternal pengembangan produk yang dilakukan oleh PT Wings Food melibatkan kerjasama dengan pihak luar sebagaimana yang dilakukan oleh Indofood dengan adanya riset Nugraha oleh mahasiswa ITB. Yang keenam, kekuatan dalam bidang sistem informasi manajemen kami beri bobot 0,1. Pengembangan sistem GISMAP untuk TPS Oil dalam rangka memudahkan tim STT beserta aktivitas biaya yang terjadi. Inisiatif ini akan memudahkan kantor pusat mengontrol anggaran dan realisasi biaya melalui visual GISMAP ini. Selain itu, juga akan dilakukan pengembangan GISMAP untuk TPS RISE sehingga informasi yang ditampilkan akan sangat berguna bagi tim sourcing RISE dan factory untuk menentukan supply chain strategi dan forecast realization. Dan juga standarisasi report dan pengembangan BI dashboard untuk manajemen. Kemudian juga melakukan pengembangan aplikasi berbasis web untuk workflow approval. Untuk HRD akan dikembangkan untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan teknologi ERP yang dipergunakan. Saya akan menjelaskan tentang keterangan matriks kelemahan. Yang pertama itu kelemahan di bidang manajemen kami beri bobot 0,02.
Hal ini dikarenakan memerlukan keputusan top manajer perusahaan dalam pemilihan karyawan, sehingga top manajer sulit melakukan pekerjaan yang lain yang akan berdampak pula terhadap manajemen yang kurang siap terhadap perubahan. Bagi PT Wings Food tidak menjadi kelemahan yang sangat signifikan karena pada dasarnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AFTA, perusahaan pesaing yang ada di Indonesia seperti Indofood juga memerlukan keputusan top manajer perusahaan dalam pemilihan karyawan. Yang kedua, kelemahan di bidang pemasaran kami beri bobot 0,10. PT Wings Food merespon dengan kurang baik karena dalam hal ini Wings Food belum mampu bersaing di kancah internasional seperti produk Unilever yang telah menembus hampir di seluruh dunia. Sehingga Wings Food harus mampu memperluas jaringan distribusinya ke berbagai daerah negara yang belum dimasuki oleh Wings Food, sehingga Wings Food dapat menjadi market leader dalam bidang toiletries dan makanan. Yang ketiga, kelemahan di bidang keuangan kami berbobot 0,7. Likuiditas yang mengalami fluktuasi kami berbobot 0,07 karena liquid yang dialami oleh perusahaan PT Wings Food 0,57% jauh dari 2%. Namun hal ini tetap menjadi kelemahan bagi Wings Food karena dengan tingkat likuiditas yang tidak mencapai angka 2% seperti PT Indofood sehingga mengalami penurunan kinerja yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh perusahaan asing. Yang keempat, kelemahan di bidang produksi kami berbobot 0,4. Ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi khususnya produksi di luar negeri. Ketersediaan bahan baku dari supplier untuk pengadaan bahan baku dan bahan pendukung produksi di bidang toiletries dan makanan masih mendominasi supplier dari Indonesia seperti Jakarta dan Jawa Timur. Hal ini menjadi kelemahan karena yang dikhawatirkan dimanfaatkan oleh Indofood. Karena saat ini Wings telah menjadi perusahaan besar yang mengekspor produk-produknya ke seluruh dunia sejak berdiri 60 tahun yang lalu di Jawa Timur. Yang kelima, kelemahan di bidang penelitian dan pengembangan kami beri bobot 0,02. Ini menjadi kelemahan yang tidak terlalu signifikan karena pada dasarnya hanya memiliki R dan D eksternal. Artinya, setiap perusahaan yang melakukan lead bank dapat dipastikan permodelannya hanya untuk sampel karena jika lead bank dilakukan pada populasi akan dapat dipastikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin besar. Apalagi kita mengetahui bahwa Indofood dan Wings Food sebagai kompetitor utama Wings Food sama-sama mengalami liquid. Sehingga hal ini akan menimbulkan rasa tidak yakin terhadap produk yang dikeluarkan oleh Wings Food yang kurang tersedia informasi yang lengkap dan website dan telah menerapkan e-commerce. Yang keenam, kelemahan dalam bidang sistem informasi manajemen kami beri bobot 0,1. Kelemahan dalam sistem manajemen informasi Wings Food kami beri bobot 0,1 karena sistem informasi manajemen yang diterapkan Wings Food berfokus pada sistem pemasaran sehingga aktivitas bisnis kurang dikontrol dan diperhatikan yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. E-commerce yang diterapkan oleh Wings Food, hal ini menjadi kelemahan yang signifikan yang dimiliki oleh Wings Food sehingga diharapkan merebut lebih banyak konsumen Indofood. Sebagai keterangan, bobot 0,0 sama dengan tidak penting, 1,0 sangat penting. Untuk peringkat ada 4 peringkat. Yang pertama, peringkat 1 itu adalah respon perusahaan jelek, peringkat 2 itu respon perusahaan rata-rata, peringkat 3 itu respon perusahaan di atas rata-rata, peringkat 4 respon perusahaan sangat bagus.
Bagian terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan dari internal assessment PT Wings Food Indonesia, yaitu secara garis besar sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Berdasarkan tabel matriks IV di atas, apabila kita bandingkan antara kedua variabel kekuatan yaitu strength dan kelemahan itu weakness, dari matriks IV tersebut di atas, maka diperoleh hasil total bobot nilai dari faktor kekuatan yaitu sebesar 0,57 dan total nilai tertimbang dari faktor kekuatan yaitu sebesar 2,06. Sedangkan total bobot nilai dari faktor kelemahan yaitu sebesar 0,35 dan total nilai tertimbang dari faktor kelemahan yaitu sebesar 0,46. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Wings Food dapat dengan baik memberdayakan kekuatannya dan mampu berusaha memperbaiki berbagai kelemahan yang terdapat di dalam perusahaan. Jadi, dapat diperoleh total nilai tertimbang secara keseluruhan dari hasil analisis internal factor evaluation atau IV, yaitu sebesar 2,52. Dari hasil total nilai tertimbang tersebut menunjukkan bahwa PT Wings Food telah berhasil menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat meminimalkan berbagai kekurangan yang dimiliki sehingga dapat menjalankan perusahaan secara optimal. Dengan begitu, PT Wings Food dapat dikatakan memiliki posisi internal yang kuat, strong internal position. Berikut presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.